Gadis Islamiyah Marathon. Kalian bisa panggil saya Ibu Gadis. Hari ini kita akan mempelajari mengenai seputar dunia biologi, yaitu Kingdom Fungi. Oke. Sebelum masuk ke pelajaran, kalian tahu nggak sih fungi itu apa? Nggak tahu. Jamur, Bu. Wah, iya betul sekali. Fungi itu nama latin dari jamur. Jadi selama kita hidup pasti kita pernah melihat jamur-jamur yang semacam ini ya. Ya salah satunya sih mungkin yang kalian lihat ya. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh jamur yang sering banget kita lihat di sekitar lingkungan kita, yaitu jamur payung ya, atau ya. Next. Oke, sebelum masuk pelajaran, Ibu akan menyampaikan mengenai standar kompetensi yang harus dicapai. Pertama itu, memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup yang pastinya. Yang kedua, mengenai kompetensi dasar yang harus dikuasai itu, menyajikan ciri umum film dalam Kingdom Fungi, dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari dong tentunya. Next. Nah, untuk pendahuluannya, ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada Plantae, Animalia, fungi, protista, bakteria, dan archaebacteria. Tapi yang kita pelajari sekarang hanya mengenai fungi, yaitu multiselular dan eukarioti. Next. Nah, ini mengenai ciri umum Kingdom Fungi ya. Apa kalian tahu nih sebelum kita masuk pelajaran, apa aja sih salah satunya deh? Ciri umum Kingdom Fungi itu apa ya? Punya inti sel. Ya, mempunyai inti sel. Nggak tahu, Bu. Belum belajar. Oh, oke. Ya, kita akan pelajari di sini. Yang pertama itu eukariotik atau yang tadi mempunyai inti sel. Yang kedua itu multiseluler dan ada juga yang uniseluler. Nah, bereproduksinya dengan pembentukan spora. Terus tubuhnya itu disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Ya. Nah, hifa-hifa ini bersatu dan membentuk miselium. Ya. Fungi itu ada film-film yang berbeda. Nanti kita akan pelajari. Nah, nanti hifa-hifanya juga akan berbeda. Nah, ada pula yang miseliumnya itu berkembang membentuk tubuh buah. Dan yang terakhir itu habitatnya di tempat yang lembab yang pastinya ya. Kalau misalnya kalian nih pernah nggak lihat batang pohon ya di sekitar rumah kalian atau lingkungan, terus suka ada putih-putih itu, kalau misalnya kalian deketin itu tuh nih seperti ini gambarnya, itu tuh jamur ternyata. Wow. Next. Yang kedua itu adalah struktur tubuh fungi ya, pastinya memiliki badan buah, hifa yang tadi ya kita pelajari, dan sel penghasil spora dan tentunya miselium. Oke. Next. Nah, ini cara memperoleh nutrisi pada fungi. Anggota fungi itu mendapatkan nutrisi melalui 3 cara, yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis. Oke, yang pertama ada saprofit, parasit, dan simbiosis. Saprofit itu apa sih? Saprofit itu adalah menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. Jadi si fungi ini atau jamur bisa tumbuh, ternyata itu bisa tumbuh di makhluk hidup yang sudah mati loh, ternyata di bangkai, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, ya, dan lain-lain. Nah, yang kedua parasit nih. Parasit itu mengambil nutrisi dari makhluk yang masih hidup. Jadi fungi itu bisa tumbuh di tumbuhan yang masih hidup. Nah, dia itu merugikan. Dari filum Deuteromycota biasanya. Yang ketiga adalah simbiosis. Pasti ya, simbiosis itu kan makhluk hidup yang hidupnya beriringan dan biasanya saling menguntungkan satu sama lain sih. Ya. Ini pertama ada gambar dari lisan simbiosis jamur dengan algae. Biasanya ganggang biru sama ganggang hijau itu pada filum Basidiomycota dan Zygomycota. Dan yang kedua itu jamur parasit nih, yang hidupnya hidupnya itu di cacing nematoda malang. Ya, yang tadi Ibu jelaskan mengenai deutro, apa sih deutro, apa sih asko, apa sih? Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan cara spora itu dihasilkan. Ada 4 kelompok fungi, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota.
Yang pertama itu ada zygomicota. Ciri umum zygomicota itu apa sih, Bu? Yang pertama itu heterotroph atau saprofit. Heterotroph saprofit. Yang kedua itu tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium. Biasanya zygomicota itu hifanya itu berlembar-lembar seperti buku ini nih, kalau kalian tahu. Dan contohnya itu ada di jamur yang biasa kita makan tuh. Kalau kalian balik jamur pasti ada buku-buku, nah itu namanya hifa dari zygomicota. Nah, hifanya tidak bersekat. Lalu selanjutnya sporanya dihasilkan oleh sporanium, dan reproduksinya itu menghasilkan spora yang dilakukan melalui dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Aseksualnya itu dilakukan dengan kondisi lingkungan mendukung, sedangkan seksualnya itu dilakukan bila kondisi lingkungan kurang mendukung. Yang selanjutnya, siklus hidup dari jamur Rhizopus ya. Yang pertama itu melakukan konjungsi di saat hifa yang bermuatan positif bertemu dengan hifa yang bermuatan negatif. Itu akan terjadi konjungsi. Selanjutnya dilanjutkan dengan si hifa-hifa tadi kan bersatu. Nah, itu hasil konjungsinya itu menghasilkan zigospora ya, yang dimana nanti si zigosporanya ini tumbuh menjadi zigospora dewasa. Lalu si zigospora dewasanya itu tumbuh dan berkecambah dan membentuk sporanium seksual. Dan proses tersebut dilanjutkan dengan proses meiosis yang selanjutnya nanti akan menyebabkan si spora itu memproduksi reproduksi aseksual. Next. Pertanyaan ini buat kalian ya, tugas ya. Pertama, buatlah urutan siklus reproduksi pada Zygomicotina. Nanti tugasnya dikumpulkan 24 jam, kirim ke mail ini. Baik, Bu. Baik ya, Ibu tunggu. Next, Ascomycota atau Ascomycotina. Cirinya apa sih? Pertama, sama yang seperti Zygomicota ya, heterotroph sporopit. Ada yang uniseluler, misalnya nih pada Saccharomyces dan multiseluler. Nah, tubuhnya itu disusun oleh hifa-hifa dan miselium. Ada yang memiliki tubuh buah juga. Hifanya bersekat kan, kalau tadi Zygomicota tidak bersekat. Nah, spora ini dihasilkan oleh kondispora bila secara aseksual dan sel ascus bila spora itu dihasilkan secara seksual. Yang terakhir ada reproduksinya, ada aseksual dan seksual. Kalau seksual itu dilakukan di saat kondisi lingkungan mendukung, seksual itu di saat kondisi tidak mendukung. Contohnya apa? Pada jamur oncom atau disebut juga Neurospora crassa. Next. Oke, ini mengenai anggota jamur Ascomycotina. Ya pasti kalian nggak pernah sih lihat jamur-jamur kayak gini, karena jamur-jamur kayak gini itu biasanya ditemukannya di hutan-hutan yang jauh dari lingkungan manusia, yang seperti kita ya, maksudnya kita kan tinggalnya di kota. Oke. Next. Ini mengenai siklus hidup jamur Ascomycotina nih, ya kan? Reproduksi sama seperti yang Zygomicota ya. Hanya saja di sini itu prosesnya lebih simpel dan tidak serumit Zygomicota. Hifa positif bertemu dengan hifa negatif, terjadilah konjungsi, terjadilah peleburan inti sel, terjadilah meiosis. Selanjutnya nantinya akan menghasilkan sel ascus yang menghasilkan spora, dan selanjutnya akan terus seperti itu. Ini tugas kalian yang kedua, yaitu buatlah urutan siklus reproduksi pada Ascomycotina. Tadi kan Ibu kan cuma memperlihatkan gambarnya, nanti kalian tolong jabarkan secara tulis tangan ya. Jangan lupa nanti difoto, scan, kirim ke email Ibu. Siap, Bu. Oke, Ibu. Selanjutnya ada Basidiomycota, yaitu contohnya pada jamur merah atau Volvariella volvacea. Ciri umumnya itu sama ya, semua jamur itu ciri umumnya heterotroph saprofit, multiseluler, tubuhnya itu disusun oleh hifa dan miselium dan tubuh buah. Hifanya itu bersekat sama seperti Ascomycota. Sporanya dihasilkan oleh sel Basidium melalui reproduksi secara seksual saja nih ya kan, karena aseksualnya ini tidak mendukung untuk spora itu dihasilkan oleh sel Basidium. Next, Mycota.
Nah, kalau ini jamur-jamur sama ya seperti Ascomycota, jarang sekali kita temui. Tapi kalau misalnya kalian melihat jamur yang ini Amanita muscaria atau jamur yang sangat beracun, itu biasanya adanya di film-film ya. Kalau kalian suka nonton film Barbie, Princess, ini ada. Next. Oke, siklus hidup jamur Basidiomycota. Sama seperti tadi, mengalami konjungsi, setelah itu berubah menjadi basidiokarp, mengalami peleburan inti, mengalami meiosis, dan seperti itu selanjutnya terus seperti ini. Oke, ini bawah tudung jamur. Tadi kan ibu sudah bilang kalau misalnya jamur dibalikin, kalian akan melihat sekat-sekat seperti ini, seperti buku-buku, tapi tidak terlalu berhimpitan seperti buku ini ya. Buku ibu sudah tua. Ini udah lama sekali dari ibu sekolah. Dan tugas ketiga kalian adalah pastinya buatlah urutan siklus reproduksi pada Basidiomycota. Jangan lupa kirim email, tulis tangan, scan. Ini banyak banget Next. tugasnya. Wow. Ini sedikit loh. Ibu dulu waktu sekolah lebih banyak itu, sampai berlembar-lembar ibu nulis tangan. Selanjutnya yang terakhir ada Deuteromycotina atau Deuteromycota. Itu kelompok jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Karena jamur ini tuh jamur yang tadi sifatnya itu parasit atau merugikan jamur makhluk hidup lain. Nah, semua jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya dimasukkan ke dalam jamur ini, kelompok ini gitu. Next. Simbiosis pada fungi. Simbiosis fungi dengan algae lichen. Biasanya fungi-fungi ini itu bersimbiosis dengan alga biru atau ganggang biru dan ganggang hijau. Nah, pertama, fungsi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan algae uniseluler membentuk klisen atau lumut kerak. Nah, kedua itu simbiosis ini bersifat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Yang bagi algae nih bisa mendapatkan suplai air dan mineral, dan bagi fungi itu mendapatkan hasil fotosintesis berupa nutrisi. Next. Simbiosis fungi dengan akar tanaman atau mikoriza. Selain bersimbiosis dengan algae, fungi juga bersimbiosis dengan akar tanaman atau yang kita sebut mikoriza. Mikoriza sendiri merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Yang kedua itu simbiosis ini tuh menguntungkan bagi keduanya. Pertama, bagi tanaman itu dia bisa meningkatkan penyerapan air dan mineral sama seperti di algae, dan yang kedua adalah bagi fungi itu mendapatkan nutrisi dari tanaman tersebut. Next. Peranan fungi bagi kehidupan. Pastinya Allah itu kan menciptakan sesuatu di bumi itu kan pasti memiliki fungsi ya kan, bagi kehidupan manusia atau kehidupan makhluk bumi. Apa aja sih? Pertama, peranannya itu yang ada menguntungkan, ada merugikan. Karena jika kita ingat kelompok Deuteromycota itu kan merugikan ya. Yang menguntungkan apa sih? Sebagai pengurai, dapat dikonsumsi, menghasilkan obat-obatan, dan yang pasti dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Merugikannya karena menyebabkan penyakit pada manusia, menyebabkan kerusakan pada tanaman. Dan yang terakhir, ibu mau kalian cari contoh jamur yang memiliki peranan menguntungkan dan merugikan. Tapi selain yang tadi ya, pokoknya ibu. Jadi tugas kalian ada 4. Pertama, Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan contoh jamur. Jangan lupa 24 jam kirim ke email ibu, tulis tangan, di scan. Terima kasih.